Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuknya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong untuk orang-orang yang berbuat zalim, yaitu berbuat syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan, kesehatan dan waktu luang hingga semua kita alhamdulillah bisa berhadir bersama di majlis yang insyaallah dirahmatinya ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita ingin mengingat kembali satu tema, satu materi yang sering disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab yang membahas tentang tauhid dalam karangan-karangan mereka. Satu tema yang akan mengingatkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menjadi seorang muslim. Kun musliman alal jaddah. Jadilah muslim yang sejati, muslim yang sesungguhnya. Walaupun tentunya tidak pernah akan bisa kita maksimal sampai 100%. Karena pasti ada saja kekurangan di sana dan di sini. Hingga kemudian seharusnya setelah itu seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengetahui bagaimana seharusnya menjadi seorang muslim yang sejati, kita perlu memahami 3 unsur agama Islam. Tentu bukan rukun Islam yang saya akan bahas, tapi bahasan yang lain lebih kepada atau merujuk kepada individu kita masing-masing, bagaimana seharusnya kita menjalani Islam kita ini. Unsur yang pertama adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Bahwasanya muslim yang sejati itu adalah dia orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dengan bertauhid. Tauhid
adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu. Hanya Allah Subhanahu wa taala tujuan. Semua amal lisan kita, amal hati kita, amal anggota badan kita, kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lainnya. Sekalipun dia untuk Jibril, sekalipun dia untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala kita beramal. Inilah makna tauhid yang sangat mudah dan seharusnya semua muslimin tahu akan makna tersebut. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Jamaah salat Id rahimakumullah, dan tujuan kita diciptakan untuk mengesahkan Allah. Ketika siapapun di antara kita masih saja bertanya, untuk apa hidup saya ini? Maka jawabannya ada pada surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Tujuan hidup kita ini menyembah Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan. Walaupun tentunya silahkan mengambil kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan syukuri atas nikmat-nikmat tersebut. Ambil bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan nikmat tersebut tangga kita menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Silahkan, tidak mengapa. Tapi ingat tujuan utamanya yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan bertauhid ini, mengesahkan Allah ini, menjadikan Allah satu dalam peribadatan kita ini adalah tugas semua nabi dan rasul. Artinya semua nabi dan rasul yang mereka serukan, yang mereka sampaikan, kewajiban mereka ketika menyampaikan kepada umat adalah agar mereka semuanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, agar mereka semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar dia menyeru sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja dan jauhilah taghut, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini, mengesahkan Allah ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan sebagai seorang hamba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan nada bertanya kepada seorang sahabatnya, "Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibadi wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai sahabatku yang mulia, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kala itu beliau membonceng Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dengan nada bertanya, kata Nabi Muhammad, "Apakah kamu tahu wahai Mu'adz, hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala?" Dia menjawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW menerangkan, "Haqqullah ayya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a." Hak Allah itu adalah, artinya ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, ayya'buduh, agar mereka semua menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi inilah unsur yang pertama. Siapapun di antara kita ingin menjadi seorang muslim yang hakiki, muslim yang sejati, esahkan Allah Subhanahu wa taala. Muslim itu bertauhid, hanya mempersembahkan semua amal ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Di antara unsur agama Islam yang dengannya seorang bisa menjadi seorang muslim yang sejati adalah teguh atau berpegang teguh atau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ketaatan. Muslim itu bertauhid, muslim itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ketaatan ini dalam surah An-Nisa 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atiiullaha wa atiiur rasul." Dan taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan yang mutlak, harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus taat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebab
kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran 132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atiiullaha war rasul la'allakum turhamun." Dan taatilah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar kalian mendapatkan rahmat. Kita tahu siapapun di antara kita atau semua kita insyaallah ketika nanti masuk surga Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin, bukan karena amalnya. Dalam artian bahwasanya jika amal kita itu layaknya uang, kemudian surga Allah Subhanahu wa taala adalah barang, tidak bisa uang kita itu untuk membeli barang tersebut, tidak bisa amal kita ini kemudian untuk kita tukar dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Ia hanya sebab. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian diberikan rahmat. Kata Nabi Muhammad SAW, ma minkum min ahadin yudkhiluhu amaluhu al-jannah. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang karena amalnya lah yang memasukkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amal dalam artian ia seperti uang, surga dalam artian ia seperti barang. No. Tidak ada. Karena surga Allah Subhanahu wa taala terlalu tinggi, nikmat yang terlalu tinggi dan amal kita sangat sedikit. Tidak sebanding amal kita untuk kemudian membeli surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau wahai Rasul? Artinya bukan karena amalmu kalau dia sebagai uang kemudian dengannya menggapai surga, membelinya. Kata Nabi Muhammad, "Wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmatih." Juga bukan saya, bukan karena amal saya. Bedanya Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan, melimpahkan kepada saya rahmatnya. Masuk surga Allah Subhanahu wa taala itu karena rahmatnya. Dan untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi muslim yang taat. Dan kita sebagai muslim tidak memiliki pilihan kecuali taat. Dalam surah Al-Ahzab 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah untuk seorang mukmin dan mukminah, tidaklah patut dan layak untuk seorang mukmin dan mukminah jika Allah Subhanahu wa taala Rasulnya telah menentukan satu hukum, entah itu perintah ataupun larangan, mereka memiliki pilihan dalam urusan mereka tersebut. Artinya kita tidak punya pilihan kecuali taat kepada Allah, kecuali taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bagian dari taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa ayat 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Dan barang siapa mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Muslim itu bertauhid, muslim itu taat beragama. Dan unsur yang terakhir atau yang ketiga adalah wal bara'atu minasyirki wa ahlih, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Siapapun di antara kita yang ingin menjadi muslim yang hakiki, muslim yang sejati, unsur yang ketiga ini adalah yakni penentunya. Bahwasanya dia tidak cuma bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian membiarkan kesyirikan, bergaul dengan para pelaku kesyirikan, tidak papakan kemudian orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting saya bertauhid, bodoh amat sama orang, silahkan mereka berbuat syirik. No. Kita harus berlepas diri, siapapun pelakunya, bahkan bisa jadi pelakunya adalah mungkin bagian dari keluarga kita. Muslim itu bertauhid, muslim itu taat beragama, dan dia berlepas diri dari kesyirikan dan semua pelakunya. Apa itu syirik? Untuk memahaminya dengan definisi yang sangat mudah adalah disebutkan oleh para ulama, taswiyatu ghairillah billah mimma huwa min khasaisillah. Syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan dan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Itulah syirik. Dengan contoh mungkin akan lebih mudah difahami. Jamaah salat Id rahimakumullah. Di antara asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah As-Sami', Maha mendengar, Allah Al-Mujib, Maha menjawab doa.
Makanya semua kita ketika berdoa hanya kita panjatkan kepada Allah. Karena kita tahu, karena kita mengesahkan Allah dalam hal tersebut, kita tahu hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar, yang Maha menjawab doa. Maka ketika ada orang, dia panjatkan doanya, dia persembahkan doanya untuk siapapun selain Allah, sekalipun untuk Jibril, sekalipun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka terjerumuslah dia dalam kesyirikan kepada Allah. Inilah prakteknya. Berarti dia menyamakan selain Allah dalam hal ini Jibril, dia menyamakan selain Allah dalam hal ini Nabi Muhammad SAW dengan Allah dalam keistimewaan Allah, di mana Jibril tidak maha mendengar, Nabi Muhammad tidak maha mendengar. Jibril tidak maha menjawab doa, Nabi Muhammad tidak maha menjawab doa. Ulun menggunakan contoh tertinggi, ulun menggunakan makhluk yang paling mulia, Nabi Muhammad SAW yang paling mulia sejagat raya, bahkan paling mulia di antara semua Nabi dan Rasul, dan Jibril pimpinan semua malaikat. Saya tidak sebutkan seorang wali, saya tidak sebutkan seorang yang soleh, no. Saya sebutkan manusia paling mulia sejagat raya ini, Nabi Muhammad SAW. Anda persembahkan doa Anda meminta kepada Nabi Muhammad SAW sekarang, maka Anda terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim sejati, dia meninggalkan kesyirikan, dia jauh dari perbuatan syirik. Dan syirik ini dosa besar yang paling besar. Nabi Muhammad SAW juga dengan nada bertanya, beliau menyebutkan, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Wahai para sahabatku, maukah kalian aku kabarkan dosa besar yang paling besar? Kata para sahabat, ya Rasul, mau. Apa itu wahai Rasul, dosa besar yang paling besar? Kata Nabi Muhammad SAW, salah satu di antaranya, kata beliau, al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syirik ini kalau kemudian jenisnya yang besar, ia menghancurkan semua amal. Semua amal yang telah kita lakukan selama ini. Tak taunya na'udzubillah, terfitnah seorang dengan sesuatu hingga kemudian dia terjerumus kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua amalnya habis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan telah diwahyukan kepadamu dan kepada semua nabi dan rasul sebelum wahai Muhammad SAW satu wahyu. Apa itu? Jika kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh betul-betul amalmu akan jatuh, gugur, hancur, dan sungguh betul-betul kamu akan menjadi bagian dari orang-orang yang merugi. Habis semuanya. Puluhan tahun kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, tak taunya kita diuji dengan satu ujian yang cukup berat dan dia kemudian berbuat syirik untuk keluar dari masalah tersebut. Dan jika seorang sampai meninggal dan dia tidak bertaubat kepada Allah, syirik tidak diampuni. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala An-Nisa 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik orang-orang yang sampai matinya masih berbuat syirik. Beda dengan orang-orang yang mungkin di masa lalu pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian dia bertobat, Allah Maha Pengampun. Cukupkah sampai di sini jamaah salat Id rahimakumullah? Bahwasanya ia dosa besar yang paling besar. Ia menghancurkan semua amal. Kalau sampai mati seorang masih berbuat syirik, dia tidak diampuni, belum cukup. Al-Maidah 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuknya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada penolong untuk orang-orang yang berbuat zalim, yaitu berbuat syirik. Dan tidak bisa dibayangkan bagaimana ngerinya azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW, "An-narul ladzi tuqidunahu juz'un min 70 juz'an min nari jahannam."
Api dunia yang kalian nyalakan itu hanya satu bagian dari 70 bagian dari panasnya api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi Muhammad SAW, inna ahwana ahli nari azaban yawmal qiyamah la rajulun yudhu fi akhmasi qadamaihi jamratun yaghli minhu dimaghuh. Sesungguhnya seringan-ringannya azab orang yang masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seorang laki-laki atau juga perempuan yang diletakkan bara api neraka di telapak kakinya, darinya mendidih otaknya. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana ngerinya azab Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang berbuat syirik, di mana tidak ada ampunan untuknya. Berbeda dengan orang-orang yang sampai meninggalnya mungkin masih berbuat dosa, tapi bukan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemungkinan diampuninya masih luas. Kemungkinan kemudian mendapatkan syafaatnya masih ada. Ya, di antara makna wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong untuk orang-orang yang berbuat zalim, yaitu orang yang berbuat syirik, karena syafaat siapapun tidak bermanfaat untuk orang yang berbuat syirik. Beda dengan yang lain. Kemungkinan diselamatkannya masih ada. Selama kemudian orang yang memberikan syafaat Allah berikan izin, dan kemudian Anda atau siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan syafaat tersebut memenuhi persyaratan yang kedua, kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka muslim sejati itu adalah yang bertauhid. Muslim sejati itu taat beragama. Muslim sejati itu tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berlepas diri dari semua pelakunya. Mungkin pelakunya adalah bagian dari keluarga kita. Apakah kita langsung berlepas diri? No. Hujjah tetap harus tegakkan lebih dulu. Sampaikan dulu kepadanya dakwah firman Allah, sabda Nabi Muhammad. Sampaikan dulu Islam yang benar. Al-Isra 15 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan tidaklah kami mengazab hamba kami sampai kami mengutus kepadanya seorang rasul, kata Imam Ibnu Katsir. Jika ada di belahan bumi tertentu orang belum sampai kepadanya syariat Islam, belum sampai kepadanya firman Allah, sabda Nabi Muhammad, Islam yang benar, bukan Islam yang difahamkan secara salah, maka mereka punya uzur di hadapan Allah karena mereka belum sampai kepada mereka risalah. Kata Nabi Muhammad SAW, "Ma yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasrani thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidak ada seorang pun yang telah mendengarkan aku, tahu Nabi Muhammad diutus untuk segenap umat manusia, sampai kepadanya Islam yang benar. Di kalangan umat ini tidak ada seorang pun yang mendengarkan aku dengan pemahaman yang tadi. Di kalangan umat ini, Yahudi atau Nasrani sekalipun, kemudian dia meninggal dan tidak beriman kepada yang telah diturunkan kepadaku, Al-Quran dan As-Sunnah, kecuali dia adalah penghuni neraka. Tegakkan dulu hujjah. Mungkin dia, na'udzubillah, paman kita, bibi kita, orang tua kita. Maka hujjah harus tegakkan lebih dulu, hingga kemudian dia tidak bisa beradu argumen di hadapan Allah. Oh, saya enggak tahu ya Allah. Tidak. Anakmu sudah ngasih tahu, ponakanmu sudah ngasih tahu, temanmu sudah ngasih tahu, dan kamu faham akan Islam yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Dan jika kemudian risalah itu, atau kita sedang mendakwakan risalah Allah dan juga Nabi Muhammad SAW, mereka masih lanjut dengan kesyirikannya, tugas kita hanya menyampaikan. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Ali Imran 20, An-Nur 54. Dan jika mereka berpaling, maka ingat, tugasmu hanya menyampaikan. Muslim itu bertauhid, Muslim itu taat beragama, Muslim itu tidak berbuat syirik, dan dia berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi harabal batil wa ayyadal haqq wa tamasar radha'il wa ahyal fadha'il wa tammama makarimal akhlaq
wa hadan nasa ila siratim mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jamaah salat Id rahimakumullah. Yang kita bahas di khutbah pertama khusus berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala atau berkaitan dengan bagaimana kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap Allah dan juga Rasul-Nya. Dan apakah kemudian semua kita maksimal melakukannya? Tentu tidak. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Kita bertakwa terkadang di hadapan teman-teman, ketika bersendirian tidak. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid, tapi ketika di rumah tidak. Tidak sempurna keislaman kita ini. Makanya Nabi Muhammad tahu itu. Bahwasanya semua kita tidak pernah akan bisa maksimal. Makanya kata beliau SAW pada potongan berikutnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata damhuha, dan ikutilah selalu, barangilah selalu keburukan, kemaksiatan, kesalahan, kesilapan, ketergelinciran dengan kebaikan, dengan ketaatan, dia niscaya akan menghapuskannya. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ini selesai yang terakhir. Apa itu? Muamalah kita kepada manusia. Tentunya ini bukan momen untuk menyampaikan. Tapi secara singkat, ketika hak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah kita tunaikan, berusaha kita menjadi seorang muslim yang sejati, ada hak orang tua yang harus kita tunaikan. Jika posisi kita adalah sebagai seorang anak. Sebaliknya, ada hak anak-anak yang harus kita tunaikan jika posisi kita sebagai orang tua. Ada hak suami jika posisi Anda adalah seorang istri yang harus Anda tunaikan. Ada hak istri yang harus kita tunaikan sebagai suami karena kita alhamdulillah sudah menikah, harus ditunaikan. Dan yang terakhir, ada hak yakni pemimpin ketika kita sebagai seorang rakyat, dan ada hak rakyat untuk mereka semua yang berada di pemerintahan harus Anda tunaikan, dan kami berhak untuk mendapatkannya, dan itulah muamalah sama kaum muslimin. Tentunya bukan di sini yakni kesempatannya. Yang jelas ada kewajiban-kewajiban berikutnya sama anak Adam. Jika kepada Allah kita tersilap kemudian kita bertobat, sesama anak Adam, salah kita kepada orang tua kita, salah kita kepada anak kita, salah kita kepada pasangan kita, maka minta maaflah. Tentunya tidak mesti nunggu momen yakni Idul Fitri, tidak. Kita bersalah, segeralah kemudian meminta maaf kepadanya. Jangan sampai kemudian datang nanti hari di mana tidak ada lagi manfaat dinar dan dirham dan kita tidak bisa minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Semoga siapapun di antara kita dan juga keluarga kita bisa menjadi muslim yang sejati ketika dia tidak bisa maksimal. Ingat, selalu bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya, wa matti'na Allahu bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.